Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Eka Suartama, NPM 19321213002 dari kelas C10 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Memutuskan Bauran Komunikasi Pemasaran 2, Mengelola Proses Komunikasi Pemasaran Terpadu. Baik, saya akan memulai presentasi yang pertama. Yang pertama, merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga, menarik, dan membuatnya dapat diakses perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan mereka saat ini dan yang potensial serta masyarakat umum. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pemasar, pertanyaannya bukanlah apakah akan berkomunikasi, melainkan apa yang harus dikatakan, bagaimana dan kapan mengatakannya, kepada siapa dan seberapa sering. Konsumen dapat juga beralih ke ratusan saluran TV, kabel, dan satelit, ribuan majalah dan surat kabar, dan jutaan halaman internet. Mereka mengambil peran yang lebih aktif dalam memutuskan komunikasi apa yang ingin mereka terima serta bagaimana mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain tentang produk dan layanan yang mereka gunakan. Untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran secara efektif, pemasar holistik secara kreatif menggunakan berbagai bentuk komunikasi. Selanjutnya, peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran juga berfungsi untuk konsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek, dan mereka dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaan. Selanjutnya, komunikasi pemasaran, ekuitas, merek, dan penjualan. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun periklanan sering menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, biasanya bukan satu-satunya atau bahkan yang paling penting untuk penjualan dan membangun merek dan ekuitas pelanggan. Seperti banyak perusahaan lain selama periode 5 tahun dari 2004 hingga 2008. Selanjutnya, bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode komunikasi utama. Yang pertama, periklanan. Setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah, media penyiaran, media jaringan, media elektronik, dan media display. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi, promosi perdagangan, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan. Yang ketiga, acara dan pengalaman. Aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau khusus yang berkaitan dengan merek
dengan konsumen termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara serta kegiatan yang kurang formal. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang kelima, pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, fax, email, dan atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Keenam, pemasaran interaktif. Aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, meningkatkan citra, atau memperoleh penjualan produk dan layanan. Yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut. Komunikasi lisan, tertulis atau elektronik dari orang ke orang yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau layanan. Yang kedelapan, penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Baik, selanjutnya mencantumkan banyak platform komunikasi. Komunikasi perusahaan berjalan di luar ini. Gaya dan harga produk, bentuk dan warna kemasan, cara dan pakaian wiraniaga, dekorasi toko, alat tulis perusahaan, semuanya mengomunikasikan sesuatu kepada pembeli. Setiap kontak merek memberikan kesan yang tepat, memperkuat atau melemahkan pandangan pelanggan tentang perusahaan. Aktivitas komunikasi pemasaran berkontribusi pada ekuitas merek dan mendorong penjualan dalam banyak cara dengan menciptakan kesadaran merek, menempa citra merek dalam ingatan konsumen, memunculkan penilaian atau perasaan merek yang positif, dan memperkuat loyalitas konsumen. Selanjutnya, efek komunikasi pemasaran. Aktivitas komunikasi pemasaran ini harus terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan mencapai posisi strategis. Titik awal dalam perencanaan komunikasi pemasaran adalah audit komunikasi yang membuat profil semua interaksi pelanggan di pasar sasaran dengan perusahaan dan semua produk dan layanannya. Misalnya, seseorang yang tertarik untuk membeli komputer laptop baru mungkin berbicara dengan orang lain, melihat iklan televisi, membaca artikel, mencari informasi di internet, dan melihat laptop di toko. Untuk menerapkan program komunikasi yang tepat dan mengalokasikan dolar secara efisien, pemasar perlu menilai pengalaman dan kesan mana yang paling berpengaruh pada setiap tahap proses pembelian. Berbekal wawasan ini, mereka dapat menilai komunikasi pemasaran berdasarkan kemampuan mereka untuk memengaruhi pengalaman dan kesan, membangun loyalitas pelanggan dan ekuitas merek, serta mendorong penjualan. Misalnya, seberapa baik kampanye iklan yang diusulkan berkontribusi pada kesadaran, atau untuk menciptakan, memelihara, atau memperkuat asosiasi merek. Apakah sponsorship meningkatkan penilaian dan perasaan merek konsumen? Apakah promosi mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak produk di harga berapa premium? Dalam membangun ekuitas merek, pemasar harus netral media dan mengevaluasi semua opsi komunikasi tentang efektivitas atau seberapa baik cara kerjanya dan efisien berapa biayanya. Selanjutnya, makro model proses komunikasi. Menunjukkan makro model dengan 9 faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. 2 mewakili pihak utama, pengiriman, dan penerima. 2 mewakili alat utama,
pesan, dan media. 4. Mewakili fungsi komunikasi utama, encoding, decoding, responsi, dan feedback. Elemen terakhir dalam sistem adalah kebisingan, pesan, dan bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksud. Pengiriman harus tahu audiens apa yang ingin mereka jangkau dan respons apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka harus menyandingkan pesan mereka sehingga audiens target dapat memecahkan kode mereka. Mereka harus mengirimkan pesan melalui media yang menjangkau audiens target dan mengembangkannya saluran umpan balik untuk memantau tanggapan. Semakin banyak bidang pengalaman pengiriman yang tumpang tindih dengan penerima, semakin efektif pesannya. Selanjutnya, mikromodel respon konsumen. Mikromodel komunikasi pemasaran berkonsentrasi pada respons spesifik konsumen terhadap komunikasi. Merangkum 4 model hierarki respons klasik. Semua model ini mengasumsikan pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku dalam urutan itu. Urutan seperti belajar, merasa, melakukan. Ini sesuai ketika audiens memiliki keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap memiliki diferensiasi tinggi, seperti mobil atau rumah. Urutan alternatif do, feel, learn relevan ketika audiens memiliki keterlibatan yang tinggi, tetapi merasakan sedikit atau tidak ada diferensiasi dalam kategori produk seperti tiket pesawat atau personal komputer. Urutan ketiga, belajar, melakukan, merasakan. Relevan ketika penonton memiliki keterlibatan yang rendah dan merasakan sedikit diferensiasi seperti dengan garam atau baterai. Dengan memilih urutan yang tepat, pemasar dapat melakukan pekerjaan perencanaan komunikasi yang lebih. Selanjutnya, konteks kampanye komunikasi pemasaran untuk sebuah perguruan tinggi kecil di Iowa bernama Pottsville. Yang pertama, kesadaran. Jika sebagian besar khalayak sasaran tidak menyadari objek tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Yang kedua, pengetahuan. Audiens target mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak tahu lebih banyak. Yang ketiga, menyukai. Mengingat anggota target mengetahui merek tersebut, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu? Jika audiens memandang Pottsville College dengan tidak menyenangkan, komunikator perlu mencari tahu alasannya. Yang keempat, pilihan. Audiens target mungkin menyukai produk tetapi tidak menyukainya daripada orang lain. Yang kelima, pengakuan. Audiens target mungkin lebih menyukai produk tertentu tetapi tidak mengembangkannya keyakinan untuk membelinya. Yang keenam, pembelian. Akhirnya, beberapa anggota audiens target mungkin memiliki keyakinan tetapi tidak cukup yakin untuk melakukan pembelian. Untuk melihat betapa rapuhnya proses komunikasi, asumsikan probabilitas masing-masing dari 6 langkah yang berhasil dicapai adalah 50%. Baik, selanjutnya kampanye iklan yang ideal akan memastikan bahwa 1. Konsumen yang tepat dihadapkan pada pesan yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Yang kedua, iklan menyebabkan konsumen memperhatikan tetapi tidak mengalihkan dari pesan yang dimaksud. Yang ketiga, iklan secara tepat mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku konsumen dengan produk dan merek. Yang keempat, iklan memposisikan merek dengan benar dalam hal perbedaan yang diinginkan dan dapat disampaikan dan titik paritas.
Yang kelima, iklan memotivasi konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek tersebut. Yang keenam, iklan menciptakan asosiasi merek yang kuat dengan semua efek komunikasi yang tersimpan. Ini sehingga mereka dapat berdampak pada saat konsumen mempertimbangkan untuk melakukan pembelian. Baik, selanjutnya desain komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan memerlukan pemecahan 3 masalah. Apa yang harus dikatakan atau strategi pesan, bagaimana mengatakannya atau strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya atau sumber pesan. Strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik tema atau ide yang akan mengikat pada postingan merek dan membantu menetapkan titik kesamaan atau titik perbedaan. Strategi kreatif. Efektivitas komunikasi bergantung pada bagaimana pesan diekspresikan serta pada isinya. Sumber pesan. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau populer dapat mencapai perhatian dan ingatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya pengiklanan sering menggunakan selebriti sebagai juru bicara. Baik, selanjutnya merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Daya tarik transformasional seringkali mencoba membangkitkan emosi yang akan memotivasi pembelian. Komunikator menggunakan daya tarik negatif seperti ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu untuk membuat orang melakukan sesuatu atau gosok gigi, melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan, atau berhenti melakukan sesuatu, merokok, menyalahgunakan alkohol, makan berlebihan. Daya tarik rasa takut bekerja paling baik ketika mereka tidak terlalu kuat, ketika kredibilitas sumber tinggi, dan ketika komunitas menjanjikan dengan cara yang dapat dipercaya dan efisien untuk menghilangkan rasa takut yang ditimbulkannya. Juga menggunakan daya tarik emosional positif seperti humor, cinta, kebanggaan, dan kegembiraan. Alat motivasi atau minat pinjaman seperti kehadiran bayi lucu, anak anjing lincah, musik populer, atau daya tarik seks yang provokatif sering digunakan untuk menarik perhatian dan meningkatkan keterlibatan dengan iklan. Teknik-teknik ini dianggap perlu dalam lingkungan media baru yang keras yang dicirikan oleh pemrosesan konsumen dengan keterlibatan rendah dan persaingan iklan dan kekacauan programmen. Taktik untuk mendapatkan perhatian seringkali terlalu efektif. Mereka juga dapat mengurangi pemahaman, cepat lelah, dan membayangi produk. Jadi, salah satu tantangannya adalah mencari cara untuk menerobos kekacauan dan menyampaikan pesan yang diinginkan. Baik, selanjutnya integrasi saluran komunikasi. Meskipun komunikasi pribadi seringkali lebih efektif daripada komunikasi massa, media massa mungkin menjadi sarana utama untuk merangsang komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap dan perilaku pribadi melalui 2 langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, dan media cetak ke pemimpin opini, dan dari ini ke kelompok masyarakat yang kurang terlibat media. Aliran 2 langkah ini memiliki beberapa implikasi. Pertama, pengaruh media massa terhadap opini publik tidak langsung, kuat, dan otomatis seperti yang diperkirakan pemasar. Ini dimediasi oleh pemimpin opini, orang-orang yang pendapatnya dicari orang lain atau yang membawa pendapatnya kepada orang lain. Kedua aliran 2 langkah menantang gagasan bahwa gaya konsumsi terutama dipengaruhi oleh efek trickle down atau trickle up dari media massa. Orang-orang berinteraksi terutama dalam kelompok sosial mereka sendiri dan
memperoleh ide-ide dari pemimpin opini dalam kelompok mereka. Ketiga, komunikasi dua langkah menyarankan bahwa komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus kepada pemimpin opini dan membiarkan mereka membawa pesan itu kepada orang lain. Selanjutnya, integrasi saluran komunikasi. Bagaimana perusahaan memutuskan anggaran komunikasi? Saya akan menjelaskan 4 metode umum. Yang pertama, metode terjangkau. Beberapa perusahaan menentukan anggaran komunikasi pada apa yang menurut mereka mampu dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, metode persentase penjualan. Beberapa perusahaan menetapkan pengeluaran komunikasi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau yang diantisipasi atau dari harga penjualan. Yang ketiga, metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Yang terakhir, metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mengidentifikasi tujuan spesifik, menentukan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini dan memperkirakan biaya pelaksanaannya. Selanjutnya, transaksi anggaran komunikasi. Pertanyaan utama adalah seberapa besar bobot yang harus diterima komunikasi pemasaran dalam kaitannya dengan alternatif seperti peningkatan produk, harga yang lebih rendah, atau layanan yang lebih baik. Jawabannya tergantung di mana produk perusahaan berada dalam siklus hidupnya, apakah itu komoditas atau produk yang sangat berdiferensiasi, apakah dibutuhkan secara rutin atau harus dijual, dan dipertimbangkan lainnya. Anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika ada dukungan saluran yang rendah, banyak perubahan dalam program pemasaran dari waktu ke waktu, banyak pelanggan yang sulit dijangkau, pengambilan keputusan pelanggan yang lebih kompleks, produk yang terdiferensiasi dan kebutuhan pelanggan yang tidak homogen, dan pembelian produk yang sering dalam jumlah kecil. Secara teori, pemasar harus menetapkan anggaran komunikasi total sehingga keuntungan marginal dari dolar komunikasi terakhir sama dengan keuntungan marginal dari dolar terakhir dalam penggunaan non-komunikasi terbaik. Menerapkan prinsip ini bagaimanapun tidak mudah. Selanjutnya, memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran di atas 8 mode komunikasi utama periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Dalam industri yang sama, perusahaan yang dapat berbeda dengan dalam pilihan media dan saluran mereka. Avon memusatkan dana promosinya pada penjualan pribadi, sedangkan Revlon menghabiskan banyak uang untuk iklan. Electrolux menghabiskan banyak uang untuk tenaga penjualan dari pintu ke pintu selama bertahun-tahun, sedangkan Hofer lebih mengandalkan iklan. Selanjutnya, merinci pengeluaran untuk beberapa bentuk komunikasi utama. Perusahaan selalu mencari cara untuk mendapatkan efisiensi dengan mengganti satu alat komunikasi dengan yang lain. Banyak yang mengganti beberapa aktivitas penjualan lapangan dengan iklan, surat langsung, dan pemasangan jarak jauh. Seorang dealer mobil memecat 5 tenaga penjualnya dan memotong harga dan penjualan meledak. Substitusi di antara alat komunikasi menjelaskan mengapa fungsi pemasaran perlu dikoordinasikan. Karakteristik
bauran komunikasi pemasaran, setiap alat komunikasi memiliki karakteristik dan biaya yang unik. Selanjutnya, promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan kupon, kontes, premi, dan sejenisnya untuk menarik respons pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka pendek seperti menyoroti penawaran produk dan meningkatkan penjualan yang lesu. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat khusus. Pertama, kemampuan untuk menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen ke produk. Yang kedua, insentif mereka memasukkan beberapa konsesi, bujukan, atau kontribusi yang memberi nilai kepada konsumen. Yang ketiga, undangan mencakup undangan khusus untuk terlibat dalam transaksi sekarang. Selanjutnya, hubungan publik dan publikasi. Pemasar cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat. Namun, program yang dipikirkan dengan matang yang dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi hal lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan perlu menantang kesalahpahaman konsumen. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas yang berbeda. Yang pertama, kredibilitas tinggi. Kisah dan fitur berita lebih otentik dan kredibel bagi pembaca daripada iklan. Yang kedua, kemampuan untuk menjangkau pembeli yang sulit ditemukan. Humas dapat menjangkau prospek yang lebih suka. Yang ketiga, dramatisasi humas dapat menceritakan kisah di balik sebuah perusahaan, merek, atau produk. Selanjutnya, acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan dari peristiwa dan pengalaman selama mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dianggap sangat relevan karena konsumen seringkali secara pribadi berinvestasi pada hasilnya. Yang kedua, melibatkan mengingat kualitas langsung, waktu nyata, acara, dan pengalaman mereka lebih aktif menarik bagi konsumen. Yang ketiga, implisit. Acara biasanya merupakan. Selanjutnya, pemasaran langsung dan interaktif. Pesan pemasaran langsung dan interaktif mengambil banyak bentuk melalui telepon, online, atau secara langsung. Mereka berbagi 3 karakteristik. Yang pertama, disesuaikan. Pesan dapat disiapkan untuk menarik orang yang dituju. Yang kedua, up to date. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Yang ketiga, interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada tanggapan orang tersebut. Selanjutnya, word of mouth marketing. Dari mulut ke mulut juga mengambil banyak bentuk baik online maupun offline. 3 karakteristik yang patut diperhatikan adalah: yang pertama, berpengaruh karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati. Dari mulut ke mulut bisa sangat berpengaruh. Yang kedua, pribadi. Dari mulut ke mulut bisa menjadi dialog yang sangat intim yang mencerminkan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, tepat waktu. Dari mulut ke mulut terjadi ketika orang menginginkannya dan paling tertarik dan seringkali mengikuti peristiwa atau pengalaman yang penting atau bermakna. Selanjutnya, penjualan pribadi. Penjualan pribadi adalah alat yang paling efektif pada tahap selanjutnya dari proses pembelian, khususnya dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan pribadi memiliki 3 kualitas penting. Yang pertama, interaksi pribadi. Penjualan pribadi
menciptakan episode langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih, masing-masing mampu mengamati reaksi orang lain. Yang kedua, budidaya penjualan pribadi juga memungkinkan semua jenis hubungan muncul, mulai dari hubungan penjualan yang sebenarnya hingga persahabatan pribadi yang mendalam. Yang ketiga, respon pembeli sering diberikan pilihan pribadi dan didorong untuk langsung merespon. Selanjutnya, jenis pasar produk alokasi. Alokasi bauran komunikasi bervariasi antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasar konsumen cenderung membelanjakan lebih banyak untuk promosi penjualan dan iklan. Pemasar bisnis cenderung membelanjakan lebih banyak untuk penjualan pribadi. Secara umum, penjualan pribadi lebih banyak digunakan dengan barang-barang yang kompleks, mahal, dan berisiko, dan di pasar dengan penjualan yang lebih sedikit dan lebih besar. Meskipun pemasar lebih mengandalkan panggilan penjualan, di pasar bisnis periklanan masih memainkan peran penting. Periklanan dapat memberikan pengenalan tentang perusahaan dan produknya. Yang kedua, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Yang ketiga, iklan mengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Yang keempat, iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web perusahaan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Yang kelima, perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan dan produk mereka. Yang terakhir, iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Selanjutnya, tahap kesiapan pembeli. Periklanan dan publisitas memainkan peran paling penting dalam tahap pembangunan kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan pribadi. Keyakinan pelanggan sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi. Menutup penjualan sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan. Pemesanan ulang juga sebagian besar dipengaruhi oleh penjualan pribadi dan promosi penjualan dan agak oleh iklan pengingat. Selanjutnya, tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan siklus hidup produk, iklan, acara, dan pengalaman dan publisitas memiliki efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh personal menjual untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan dan langsung pemasaran untuk mendorong percobaan. Pada tahap pertumbuhan, permintaan memilikinya sendiri, momentum dari mulut ke mulut, dan pemasaran interaktif. Periklanan, acara dan pengalaman, dan penjualan pribadi semuanya menjadi lebih penting dalam tahap kedewasaan. Pada tahap penurunan, promosi penjualan tetap kuat, alat komunikasi lainnya berkurang, dan tenaga penjual hanya memberikan sedikit perhatian pada produk.
Sekian presentasi yang saya bawakan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata di saat saya memaparkan materi, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Om Santi Santi.